Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait konsep pengasuhan dan parenting. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Miftahul Jannah, Beseda Janatul Imah, Nurul Islamiyah, dan terakhir Nur Fauzia Aziza. Selanjutnya, kita akan melangkah ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu terkait konsep pengasuhan. Pola asuh merupakan metode yang digunakan oleh orang tua untuk mendidik, membimbing, serta mencurahkan kasih sayang pada anak. Namun, tidak semua pola pengasuhan dapat membantu anak berkembang dengan baik. Pendekatan humanistik yang memiliki lingkup luas dalam mengkaji kebutuhan dapat menjadi solusi dalam menemukan pola pengasuhan yang tepat. Konsep humanistik Abraham Maslow apabila diterapkan dalam pola pengasuhan dapat membantu anak mengembangkan potensi dengan baik, sesuai dengan usia serta tugas perkembangan anak. Hal ini dikarenakan dalam konsep humanistik pengkajian akan kebutuhan anak diperhatikan secara menyeluruh mulai dari aspek fisiologis hingga puncak aktualisasi diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah dengan NIM 2007015011033 akan menjelaskan mengenai peran ayah. Menurut Christine Amor pada tahun 1998 dari Children's melakukan tinjauan besar terhadap penelitian tentang ayah. Kesimpulan khusus dari tinjauan ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah. Pertama, semakin banyak ayah yang terlibat dalam kegiatan rutin anak-anak mereka, di mana semakin besar kemungkinan anak-anak akan mengalami lebih sedikit masalah perilaku, seperti lebih mudah bergaul dan berprestasi lebih baik di sekolah. Kedua, yaitu ayah lebih sering mendorong perkembangan anak melalui permainan fisik, sedangkan ibu melakukannya melalui berbicara dan mengajar. Ketiga, yaitu ayah yang membayar tunjangan anak cenderung memiliki anak yang berperilaku lebih baik dan berbuat lebih baik di sekolah. Peran ibu. Pertama, sosok seorang ibu juga berperan dalam hal pendidikan untuk anggota keluarga. Kedua, sosok yang paling peduli tentang kesehatan anggota keluarganya. Ketiga, ibu mengatur segala kebutuhan, mulai dari perencanaan, penyelesaian masalah, keuangan, serta banyak hal lainnya. Keempat, ibu memberikan solusi pemecahan masalah dan dapat menenangkan hati. Perkenalkan, saya Nur Fauzia Aziza dengan NIM 2007015020015. Baik, saya akan mempresentasikan gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan yang pertama yaitu pola asuh demokratis. Dalam pengasuhan demokratis, orang tua menetapkan aturan dan harapan yang jelas dan mendiskusikannya dengan anak. Penelitian yang cukup besar tentang pengasuhan telah menunjukkan bahwa sistem keluarga yang seimbang cenderung memiliki anak-anak yang secara emosional lebih sehat dan lebih bahagia dan lebih sukses di sekolah dan kehidupan, menurut Oslo 1996. Yang kedua yaitu pola asuh otoriter. Dalam pengasuhan otoriter, orang tua menetapkan aturan dan harapan yang kaku dan menegakkannya dengan ketat. Orang tua ini mengharapkan dan menuntut kepatuhan dari seorang anak. Dalam pengamatan Borin, anak-anak dari orang tua yang bergaya otoriter seringkali berkonflik dan mudah tersinggung dalam perilaku, seperti murung, tidak bahagia, rentan stres, dan tidak ramah. Dan sebuah studi tentang pola asuh otoriter menurut Trudy dan Grush pada tahun 2006 di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat menemukan bahwa anak-anak dari keluarga ini memiliki masalah yang lebih serius di berbagai bidang, seperti harga diri rendah, lebih banyak masalah perilaku, dan prestasi akademik kurang. Gaya pengasuhan yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Orang tua membiarkan preferensi anak diprioritaskan di atas cita-cita mereka dan jarang memaksa anak untuk menyesuaikan diri dengan standar mereka.
Ketika gaya permisif menjadi lebih ekstrim, keluarga bergerak ke arah gaya yang kacau balau. Gaya yang dicirikan oleh perubahan terus-menerus dan kebersamaan yang dipaksakan. Yang tidak sehat bagi anak-anak, Bowring mengamati bahwa anak-anak dari orang tua dengan gaya permisif umumnya menunjukkan perilaku impulsif dan agresif. Anak-anak ini sering memberontak, mendominasi, dan kurang berprestasi. Gaya pengasuhan yang keempat yaitu pola asuh tak peduli. Orang tua tidak terlalu memperhatikan kebutuhan anak dan jarang memiliki ekspektasi tentang bagaimana seharusnya anak bersikap. Ketika gaya rejecting menjadi lebih ekstrim, keluarga bergerak ke gaya pelepasan yang kaku, yang membuat anak-anak merasa tidak diperhatikan meskipun mereka diharapkan untuk berperilaku dan memiliki banyak aturan untuk diikuti. Akibatnya, anak-anak dari keluarga ini seringkali belum dewasa dan memiliki masalah psikologis. Gaya pengasuhan yang terakhir yaitu pola asuh tak terbilang. Orang tua sering mengabaikan anak, membiarkan preferensi anak menang selama preferensi itu tidak mengganggu aktivitas orang tua. Anak-anak dibiarkan sendiri tanpa dukungan emosional dan kurangnya aturan dan harapan yang konsisten. Gaya pengasuhan yang tidak terlibat tidak sering dibahas dalam penelitian yang dipublikasikan, tetapi dalam banyak kasus dikombinasikan dengan gaya penolakan. Anak-anak dari orang tua yang tidak terlibat seringkali menyendiri, menarik diri, dan kurang berprestasi. Materi selanjutnya yaitu fungsi rumah. Rumah berfungsi sebagai tempat anak mendapatkan perlindungan dari rasa takut, pengaruh buruk lingkungan, serta mendapatkan rasa aman dan nyaman. Rumah adalah tempat anak mendapatkan pendidikan dasar bagi kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, anak memperoleh ilmu dasar dari orang tua sebelum memasuki pendidikan umum, baik di sekolah dan di tempat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke slide pembahasan mengenai pengaruh lingkungan pada pengasuhan. Pendapat dari Rather pada tahun 1984 yang dikutip oleh Satoto 1990 mengemukakan bahwa anak jika ingin berkembang dengan normal berarti lingkungan pengasuhan yang diberikan harus berkualitas. Ada tipsnya nih, ada 6 ciri yang dibutuhkan untuk melakukan pengasuhan dengan baik. Yang pertama, hubungan kasih sayang. Sebagai orang tua, harus bisa memberikan kasih sayang dan memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya agar bisa timbulnya keakraban antara anak dan orang tua. Kemudian yang kedua, kelekatan atau keeratan hubungan. Nah, kelekatan atau kerekatan hubungan ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi agar anak bisa memberikan hal-hal yang mereka ketahui, menceritakan hal-hal yang mereka ketahui dan hal-hal yang mereka tidak sukai agar terjadi kesinambungan ataupun interaksi yang baik antara anak dan orang tua. Kemudian yang ketiga, hubungan yang tidak terputus. Dalam artian ketika kita LDR dengan orang tua di luar daerah atau orang tua ada pekerjaan lain yang mengharuskan kita tidak serumah dengan orang tua, berarti kita harus memanfaatkan apa lagi kalau bukan komunikasi. Komunikasi ini bisa dijalankan dengan melakukan telepon dan seperti aktivitas sebelumnya kita menceritakan hal-hal yang telah terjadi dan kita sebagai orang tua harus juga menceritakan hal-hal yang dilewati orang tuanya, kemudian memberikan option bagaimana cara untuk mengambil sebuah keputusan atau permasalahan yang anak sedang rasakan. Kemudian ada yang namanya interaksi yang memberikan rangsangan, di mana interaksi yang memberikan rangsangan ini kita sebagai orang tua harus mampu memberikan feedback kepada anak agar anak merasa membutuhkan kita ketika anak ini memang ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau dari kegalauan yang anak alami.
Kemudian hubungan dengan satu orang. Seharusnya dalam pengaruh lingkungan pada pengasuhan ini ada hubungan dengan satu orang yang begitu erat. Ketika seseorang memiliki hubungan dengan satu orang begitu erat, maka apapun yang terjadi pada diri anak ini akan diceritakan, dan di sini kita bisa melihat perekaman perkembangan anak tersebut dengan cerita-cerita atau interaksi-interaksi yang diberikan. Kemudian yang terakhir, melakukan pengasuhan anak di rumah sendiri. Kenapa lebih efektif melakukan pengasuhan anak di rumah sendiri? Karena kita bisa melihat perkembangan mulai dari tidurnya anak sampai bangunnya anak, sampai melakukan aktivitas, melakukan reaksi-reaksi terhadap stimulus-stimulus yang ada di dalam rumah. Jadi kita bisa melihat setiap perkembangannya dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaruh budaya pada pengasuhan. Keyakinan dan tujuan orang tua seringkali dilandasi oleh nilai-nilai atau prescription kultural Siho 2000 dengan model pengasuhan integratif dari Darling and Steinberg tahun 1993 memungkinkan pengasuhan dikonseptualisasikan sesuai dengan prinsip-prinsip budaya setempat. Dengan adanya 3 elemen pengasuhan secara integratif, maka konsep pengasuhan secara umum atau generik dapat dirumuskan sebagai sejumlah cara yang dilakukan orang tua untuk mencapai tujuan yang diyakini bagi anak dalam suatu iklim emosional. Contohnya dalam sebuah kasus, yaitu di budaya kita ada yang namanya budaya tabe, di mana ini salah satu bentuk prescription kultural yang diketahui oleh orang tua yang akan digenerikkan kepada anak-anak mereka. Mereka memberitahukan seperti apa itu budidaya tabe, bagaimana penggunaannya. Ini akan terus turun-temurun diajarkan kepada anak-anak mereka, karena ini adalah salah satu perilaku yang sangat sering digunakan dalam sehari-hari. Maka pengaruh budaya pada pengasuhan itu sangat berpengaruh. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 1. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.